Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai machine learning. Machine learning adalah kemampuan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola dan memberi prediksi berdasarkan data yang telah dipelajari. Dalam arti lain, machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap penggunaan skenario. Algoritma ML mengidentifikasi pola dalam data pelatihan, lalu menggunakan pola tersebut untuk menggunakan prediksi atau mengambil keputusan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam machine learning itu sendiri terdapat 3 macam atau 3 jenis pembelajaran dalam machine learning. Yang pertama adalah pembelajaran terawasi atau supervised learning, yaitu algoritma dilatih dengan data yang sudah diberi label, belajar memontakkan input ke output yang diharapkan. Yang kedua adalah pembelajaran tanpa pengawasan atau supervised learning, yaitu algoritma dilatih dengan data tanpa label, pencarian pola atau struktur tersembunyi di dalam data. Dan yang terakhir adalah pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, yaitu algoritma belajar melalui interaksi dengan lingkungannya, menerima penghargaan atau hukuman atas tindakannya, dan mengoptimalisasi tindakan untuk memaksimalkan penghargaan. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah keuntungan menggunakan machine learning. Di dalam penerapan machine learning memberikan beberapa keuntungan bagi bisnis dan masyarakat. Yang pertama adalah otomatisasi. Machine learning dapat mengoptimalisasi tugas-tugas yang berulang dan memakan waktu, membebankan manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks. Di sini diartikan bahwasanya machine learning mengurangi beban kerja manusia dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang rutin. Kemudian keuntungan penggunaan machine learning yang kedua adalah peningkatan akurasi, di mana algoritma machine learning dapat mencapai akurasi yang lebih tinggi daripada metode tradisional. Di sini dapat diartikan bahwasanya algoritma dalam machine learning dapat memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Kemudian yang ketiga adalah personalization atau personalisasi, yaitu menciptakan pengalaman yang sesuai dengan preferensi individu seperti rekomendasi produk bagi para penggunanya. Kemudian penggunaan machine learning dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan dalam identifikasi wajah atau ekspresi, yang itu biasanya digunakan dalam sistem keamanan, analisis sentimen, dan aplikasi AR atau VR menggunakan algoritma seperti CNN untuk mengenali wajah dan menafsirkan ekspresi manusia. Hal ini dapat kita temukan pada keamanan Android yang menggunakan identifikasi wajah untuk membuka kunci atau membuka Android. Kemudian yang selanjutnya adalah deteksi spam, yaitu algoritma naive Bayes dan SVM digunakan untuk klarifikasi email atau pesan sebagai spam atau bukan spam berdasarkan kata kunci, pola penulisan, dan metadata. Yang kemudian ada rekomendasi buku dengan sistem rekomendasi pada toko buku online menggunakan algoritma collaborative filtering and consent-based filtering untuk menganalisis preferensi pengguna dan rekomendasi buku yang relevan. Toko buku online menggunakan algoritmanya untuk merekomendasikan kepada penggunanya supaya dapat mempermudah pengguna untuk mencari buku sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian yang terakhir adalah identifikasi suara, penggunaan algoritma seperti HMM atau Hidden Markov Model dan juga Deep Neural Network untuk mengenali perintah suara, transkripsi ucapan, dan juga verifikasi suara. Hal ini menggunakan algoritma untuk mengenali perintah suara dan juga transkripsi terhadap ucapan. Kemudian pada pembahasan selanjutnya ada proses machine learning, di mana dilakukan dengan pertama yaitu pengumpulan data untuk melibatkan pengumpulan data yang relevan dan juga representatif untuk melatih model machine learning. Yang kemudian ada pembersihan dan persiapan data, di mana data mentah memerlukan pembersihan dan juga persiapan termasuk pengelolaan, transformasi, dan juga penanganan data yang hilang untuk memastikan akurasi efisiensi pelatihan pada model. Kemudian setelah adanya pembersihan dilakukan adanya pelatihan model, yaitu model pada machine learning dilatih menggunakan data yang telah dipersiapkan untuk mengidentifikasi pola dan juga hubungan yang kompleks di dalamnya. Kemudian setelah adanya pelatihan dilakukan evaluasi model, di mana performa model dievaluasi untuk menggunakan data ujian terpisah untuk mengukur akurasi, presisi, dan juga kinerja pada model machine learning. Setelah adanya evaluasi dan juga pelatihan model, selanjutnya adalah penerapan model, di mana model yang telah teruji dan telah teridentifikasi
dapat diterapkan untuk memprediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data yang telah baru. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan dalam machine learning, yaitu ada deep learning, natural language processing atau NLP, ya, terus ada computer vision dan juga generative AI, di mana secara singkat deep learning menggunakan jaringan saraf untuk menganalisis data yang kompleks. Kemudian ada natural language processing, yaitu interaksi antara komputer dan juga bahasa manusia, termasuk analisis sentimen dan juga penerjemah. Kemudian yang selanjutnya adalah computer vision, yaitu memungkinkan komputer untuk memahami gambar dan juga video. Kemudian yang terakhir adalah generative AI, yang sering kita gunakan, mampu menghasilkan konten baru berdasarkan pola yang telah dipelajari pada big data. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya machine learning adalah alat yang sangat kuat yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerjanya, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan solusi yang inovatif dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan tentang materi machine learning dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.